semuanya, ikan mujair adalah salah satu hewan air yang paling diterima di masyarakat Indonesia. Ikan mujair ini kaya akan kandungan gizi sekitar 11,3% yang mengandung kalsium yang sangat penting untuk perkembangan tulang. Pada tahun 1890, lahirlah seorang anak yang bernama Iwan Dalau atau bisa dipanggil dengan Mujair. Ia bertempat tinggal di Desa Kuningan, sebelah timur Kota Blitar. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai pedagang sate kambing di sebuah warung di Desa Kuningan. Usaha yang ia rintis mulai menurun. Dalam kondisi terpuruk tersebut, Mbah Mujair perlahan-lahan bangkit untuk membenahi hidupnya. Suatu hari di Pantai Serang yang berjarak 35 km dari tempat tinggalnya, secara tidak sengaja ia melihat sekumpulan ikan yang cukup unik. Ikan-ikan itu menyimpan bayi mereka di dalam mulut mereka ketika merasakan potensi bahaya, dan setelah kondisi sudah merasa aman, mereka mengeluarkannya lagi dari mulutnya. Melihat hal tersebut, Mbah Mujair pun berencana untuk membudidaya ikan unik itu. Bersama kedua temannya, ia menjaring beberapa ikan dan membawanya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata semua ikan yang ia bawa mati ketika dimasukkan ke air tawar. Akan tetapi, Mbah Mujair menyiasati hal ini dengan mencampurkan air laut dan air tawar, dan secara bertahap kadar air laut yang ia campurkan dikurangi. Awalnya tidak ada satupun yang bertahan hidup, sampai pada uji coba ke-11 barulah terdapat 4 ekor ikan yang berhasil beradaptasi di air tawar. Perlahan-lahan usahanya ini mulai sukses. Yang awalnya hanya 4 ekor berkembang menjadi 1 kolam, kemudian berkembang lagi menjadi 3 kolam. Sampai akhirnya kabar mengenai ikan budidaya tersebut terdengar oleh asisten residen sekaligus ilmuwan di Kediri. Karena pencapaiannya tersebut, Mbah Mujair mendapatkan penghargaan dari Kementerian Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1951. Berkat jasa-jasanya, ikan unik tersebut dinamakan ikan mujair sejak saat itu hingga saat ini. Hai semuanya, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi ikan mujair. Nah, yang pertama yaitu bentuk tubuh ikan mujair, yaitu agak memanjang dan sedikit memipih ke samping atau yang biasa kita sebut dengan kompres. Selanjutnya, ikan ini mempunyai ekor yang berwarna jingga kemerahan jika mereka sudah dewasa. Lalu tubuh ikan mujair ini ditutupi oleh sisik kecuali pada bagian strain tertentu yang memiliki sedikit sisik. Nah, moncongnya itu terletak di ujung tengah atau yang biasa kita sebut dengan terminal. Lalu bibir ikan mujair terdapat 2 sungut atau barbel dan tidak bergigi. Bagian dalam mulut terdapat gigi kerongkongan sebanyak 3 baris berbentuk geraham. Selanjutnya, siripnya. Nah, sirip punggung ikan mujair ini memanjang dari pangkal kepala atau cepal sampai anal, dan bagian pada siripnya terdapat duri yang digunakan untuk alat perlindungan diri. Sirip punggungnya atau dorsal berjari keras, sedangkan di bagian akhir bergigi. Seperti halnya sirip punggung, bagian belakang sirip dubur atau sirip anal, ikan mujair ini berjari keras dan bergigi pada ujungnya. Selanjutnya, sirip ekor. Sirip ekornya menyerupai kipas yang simetris dan berwarna jingga kemerahan. Sisik ikan mujair relatif besar dan transparan dengan tipe sisiknya itu sikloid yang terletak beraturan. Selanjutnya, terdapat bagian garis rusuk atau linea literalis yang terdapat di sepanjang tubuh dengan posisi melintang dari tutup insang sampai ke ujung belakang pangkal ekor. Ikan mujair atau Oreochromis mozambicus memiliki ciri khas dari karakteristik tertentu yang membedakannya dengan ikan sejenisnya, yaitu ikan nila. Ciri khas ikan mujair diantaranya memiliki dagu kekuningan yang biasanya terlihat jelas pada ikan jantan yang sudah dewasa. Selain itu,
tubuh ikan mujair juga bisa mencapai 2 hingga 3 kali dari tinggi tubuhnya. Adapun cara untuk mengetahui perbedaan ikan mujair dan ikan nila dapat kita lihat pada 6 aspek berikut ini. Yang pertama ada sirip belakang, yang kedua ada sirip punggung, yang ketiga ada mulut, yang keempat ada mata, yang kelima ada sirip bawah, dan yang terakhir ada ekor. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini bahwa sirip bagian belakang ikan nila bergaris dan juga memotong pada tulang siripnya. Namun pada ikan mujair tidak bergaris. Lalu pada sirip punggungnya lebih memanjang dan bentuknya lebih tajam, sedangkan pada ikan mujair lebih pendek dan juga lebih sedikit kemerahan. Bentuk mulut ikan nila lebih kecil, matanya pun lebih besar, sedangkan bentuk mulut pada ikan mujair lebih tebal dan juga lebih besar dan matanya kecil. Sirip bagian bawah dari ikan nila melebar, sedangkan sirip bagian bawah dari ikan mujair berbentuk lonjong dan berwarna hitam. Ekor ikan nila bergaris memotong bagian tulang ekornya, sedangkan ekor dari ikan mujair berwarna hitam dan juga tidak bergaris. Selain 6 aspek di atas, ikan mujair dan ikan nila juga memiliki perbedaan pada tubuhnya. Pada ikan mujair, tubuhnya relatif lebih kecil daripada tubuh ikan nila. Lalu bentuk tubuh pada ikan mujair juga cenderung lebih memanjang daripada tubuh ikan nila yang lebar dan juga membulat. Pada area pipi ikan nila terdapat tonjolan, sedangkan pada pipi ikan mujair tidak terdapat tonjolan. Nah, di sini kita akan melakukan pembedahan dari ikan mujair. Kita bedah mulai dari belakang anus, kemudian ke dorsal atau atas dari ikan, dan ke depan sampai belakang dari apparatus opercularis. Nah, kemudian kita langsung potong ke bawah sampai organ ikan itu terlihat. Jika ingin organ ikan lebih terlihat, nah, kita bisa memotong bagian bawah dari badan ikan itu sendiri. Nah, di sini akan dijelaskan bagian dari organ ikan mujair. Yang pertama adalah insang yang berfungsi sebagai alat pernafasan. Kemudian ada jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh ikan. Kemudian selanjutnya ada hati yang berfungsi untuk mencerna lemak serta menghasilkan cairan empedu. Nah, hati ini adalah organ yang mensekresikan bahan untuk pencernaan. Kemudian selanjutnya ada usus yang berfungsi untuk penyerapan zat makanan. Selanjutnya ada ginjal yang berfungsi untuk menyeriksa metabolisme dan mengambil sisa-sisa zat yang dibutuhkan oleh tubuh ikan dan untuk menjaga tekanan osmotik cairan tubuh ikan. Kemudian ada gelembung renang yang berfungsi untuk mengatur tubuh saat mengapung di air. Nah, tapi gelembung renangnya di sini udah pecah. Selanjutnya ada gonad yang berfungsi untuk membentuk sel kelamin. Gonad jantan itu membentuk
spermatozoa, dan gonad betina membentuk sel ovum. Nah, selanjutnya ada empedu sebagai tempat penyimpanan cairan empedu. Kemudian ada limfa yang berfungsi sebagai tempat untuk mengakumulasi limfosit dan makroalga, serta sebagai organ pertahanan terhadap infeksi partikel asing yang masuk ke dalam darah ikan.